Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre dengan saya, Andre Vincent Wenas, di kanal TV Anak Bangsa. Kanal yang kita pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Sahabat Indonesia, baru-baru ini ada keramaian lagi di kancah media sosial atau di wacana politik yang diangkat oleh seorang politisi dan ekonom senior, Bapak Kwi Kian Gi, seorang tokoh yang sangat saya hormati dan saya kagumi. Beliau kita kenal sebagai kader PDIP juga yang sudah lama, tetapi pada saat Pilpres kemarin, beliau banyak ada di kubu Pak Prabowo Sandi sebagai penasehat katanya. Ya itu sah-sah saja dan tidak ada masalah. Nah, yang jadi persoalan atau yang jadi keramaian hari-hari akhir ini adalah statement beliau saat di akun Twitter pribadinya, Pak Kwi Kian Gi ini menyatakan bahwa kata-katanya begini, saya belum pernah setakut saat ini untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Beliau juga memberikan perbandingan. Di zaman Pak Harto dia katanya bebas, dapat ruang yang leluasa untuk menyampaikan kritik. Nah, bedanya dengan sekarang katanya baru berpendapat memberikan alternatif yang baik, tapi sudah dibully oleh para buzzer. Kemudian direvisi, bukan dibully, dia tidak takut untuk dikritik dan seterusnya. Wacana soal utang negara, terjadi pertukaran ide atau pendapat yang baik sebetulnya, yang bagus antara beliau dengan penasehat atau juru bicara dari Kementerian Keuangan, Mas Justinus Prastowo. Nah, diskusinya bagus karena Mas Justinus Prastowo juga tenang menyampaikan data-data dan fakta, bagus juga sehingga memberikan pencerahan buat kita. Dan sebetulnya apa yang disampaikan Pak Kwi Kian Gi juga dalam diskusi dengan Pak Justinus ini juga bagus. Nah, yang jadi persoalan adalah pada waktu Pak Kwi menyampaikan statementnya di Twitter membandingkan situasi kebebasan berpendapat ini dengan zamannya Pak Harto. Nah, ini akhirnya menjadi ramai dan itulah konsekuensinya. Saya tidak akan membahas soal diskusi beliau dengan Pak Justinus Prastowo soal utang negara, itu bisa diikuti di media sosial, ditelusuri di Google saja. Dan itu baik-baik saja, ada koreksi, ada perbaikan dari Pak Kwi dan seterusnya. Dan itu menurut saya sehat. Nah, baru-baru ini Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, memberikan statement yang menarik di dalam peringatan Hari Pers Nasional, baru-baru ini, tanggal 8 Februari kemarin ini. Dia bilang begini, ini harus kita sadari bersama bahwa masyarakat lebih mempercayai media sosial sebagai kanal informasi terpercaya. Kemudian bukan hanya itu saja, ada peringatan atau semacam kafeat begitu ya yang disampaikan oleh Pak Muldoko juga baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa masyarakat post-truth itu lebih percaya pada persepsi dan asumsi dibandingkan data dan kebenaran. Nah, ini memang statement-statement yang bisa menjadi bekal kita untuk berselancar di atas media sosial, pemberitaan-pemberitaan banjir informasi yang ada di media sosial sebagai konsekuensi dari revolusi teknologi informasi. Nah, ini yang perlu disadari oleh semua sahabat Indonesia, bahwa kita memang harus jadi lebih kritis ya. Apalagi di dalam satu wacana yang bernuansa politis seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwi Kian Gi. Nah, banyak netizen akhirnya agak kecewa nuansanya dengan statement Pak Kwi Kian Gi. Kenapa mesti dibandingkan dengan zaman Pak Harto?
Di era sekarang ini, dalam revolusi teknologi informasi, setiap orang bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi seorang opinion contributor, menjadi kontributor opini lewat akun media sosial pribadinya masing-masing. Tinggallah masyarakat atau netizen disebutnya sekarang ini, bukan citizen lagi, warga kota, tetapi netizen, warga net, warga dari satu komunitas internet. Itu yang menentukan mana yang dia sukai, mana yang bisa dia percayai. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Muldoko, bahwa di era ini popularitas, kemudian juga kredibilitas akhirnya yang membuat masyarakat internet atau netizen ini, warga internet ini, lebih memilih source atau sumber-sumber mana yang dia bisa percaya. Dan ini memang tidak bisa dibendung. Ada undang-undang ITE yang mencoba untuk memberikan pagar-pagar. Nah, selama opini yang disampaikan itu adalah opini pribadi di dalam tataran kata-kata yang bisa diterima oleh para netizen dan oleh undang-undang itu, ya semua orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Dan kalau kita mengatakan bahwa dulu kita diberikan ruang leluasa di media seperti Kompas gitu misal contohnya. Nah, itu kan yang bisa memberikan kontribusi opini di media seperti itu sangat-sangat terbatas karena ada kebijakan editorial sehingga tidak bisa semua orang menyampaikan pendapatnya. Bedanya dengan era sekarang ini, di mana era keterbukaan informasi ini, setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya di medianya masing-masing. Dan akhirnya bergerak lagi, ada orang-orang yang membuat media sosial yang ditujukan memang untuk memberikan informasi publik, bukan sekedar media pribadinya, tetapi satu komunitas. Seperti misalnya Kanal TV Anak Bangsa, memberikan opini-opini juga, memberikan perspektif berita yang kita sebut dengan hot news. Nah, kalau masyarakat internet atau netizen ini akhirnya mempercayainya dengan berlangganan atau subscribe, kemudian like, share, itu menunjukkan kredibilitas dari kanal ini itu mendapatkan kepercayaan dari publik. Bukan lagi didominasi, namanya media ini, didominasi oleh media-media yang disebut dengan media mainstream. Sekarang ini ada media mainstream, ada media sosial. Ini saling berkelainan satu sama lain. Boleh dikatakan berkompetisi, tapi juga boleh dikatakan saling melengkapi, komplementer. Seringkali media mainstream mengambil sumber beritanya dari media sosial menggarap opini atau perspektifnya dari media mainstream. Saling melengkapi. Nah, sekarang memang tinggal para netizennya itu sendiri yang menjadi partisipan di dalam satu wacana politik. Dulu di zaman politik awal di era Yunani, kita ingat ada orang yang namanya Sokrates, ada orang yang namanya Plato, muridnya Sokrates, ada orang yang namanya Aristoteles, muridnya Plato. Kita ingat tragedi yang dialami oleh seorang jenius yang namanya Sokrates. Dia sering berpidato, menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan kemudian juga memberikan pencerahan-pencerahan, sama seperti netizen sekarang ini, tapi dia lakukannya langsung dengan berdebat, dengan dialog, dengan membangun satu dialektika yang bagus gitu ya. Dan apa yang terjadi? Seorang Sokrates pun bisa dianggap sebagai seorang penyesat oleh konspirasi sebagian dari orang-orang yang berkuasa. Dianggapnya telah meracuni pikiran anak-anak muda Yunani saat itu. Apa yang terjadi? Dibikinlah semacam forum pengadilan. Dan dalam forum pengadilan itu, anehnya atau tragisnya, seorang Sokrates dinyatakan bersalah. Dan konsekuensinya, bahkan seorang Sokrates pun harus dihukum mati dengan cara harus minum racun. Dan itu menjadi satu hukum yang sudah ditetapkan di masyarakat Yunani kuno dulu. 400 tahun sebelum Masehi kira-kira ya. Dan itu tragedi pertama. Dan sekarang ini banyak orang-orang yang ingin mengambil peran seperti Sokrates, memberikan pencerahan-pencerahan, termasuk Pak Kwi Kian Gi, termasuk Pak Justinus Prastowo, termasuk banyak netizen-netizen lain, termasuk Kanal TV Anak Bangsa. Ada konsekuensinya, banyak orang yang suka,
tetapi tidak sedikit juga yang tidak suka. Jadi bedanya kalau dulu itu mungkin penguasaan hukum itu didominasi oleh konspirasi kelompok tertentu, sekarang ini lebih tersebar sehingga tidak gampang orang untuk mengambil tindakan-tindakan hukum kepada mereka yang dia tidak sukai. Nah, paling banter yang dilakukan adalah semacam bullying di media sosial, dan ini pekat sekali dialami oleh seorang yang namanya Pak Jokowi. Jadi saya kira Pak Kwi Kian Gi tidak usah terlalu, istilahnya anak muda zaman sekarang ini, terlalu baperan juga lah. Mungkin ini adalah gegar budaya juga ya, culture shock, generasi senior dengan junior dengan bahasanya seringkali yang juga tidak nyambung, dianggap kasar. Tapi ya begitulah media sosial. Kalau kita menelisik lebih jauh atau lebih dalam di grup-grup WA atau Facebook group dari kalangan oposisi, itu bahasanya pun seringkali, atau bukan seringkali tapi mungkin selalu, bukan hanya kasar sekali tapi sudah benar-benar menghina seorang kepala negara dengan macam-macam meme-nya dan kata-kata yang ya super kasar lah. Tapi ya Pak Jokowi tenang saja dan jalan saja gitu. Karena memang begitulah dunia media sosial di era kebanjiran internet sekarang ini. Kita masih ingat peringatan di tahun 70-an, ya lama sebelum era internet, seorang futurolog yang namanya Alvin Toffler itu sudah menyatakan bahwa dalam setiap change management, setiap manajemen perubahan itu ada 3 driver, dia bilang, gampangnya begitulah ya. Driver pertama itu adalah, dia bilang, perubahan teknologi memang. Dari kata teknik, cara orang untuk menyikapi hidup, membuat alat-alat dan segala macam. Nah itu akan berimplikasi kepada perubahan sosial, cara dia berinteraksi dengan orang. Dan akhirnya itu akan membawa perubahan bagaimana dia mengatur rumah tangganya sendiri dan mengatur rumah tangga kotanya, oikosnomosnya. Jadi perubahan teknologi mendrive perubahan sosial ke perubahan ekonomi. Dan tentu saja ini semua ada di dalam satu tataran politik sebagai wacana untuk perbincangan mengenai kebijakan-kebijakan publik, mana yang mesti diambil supaya kita bisa hidup bersama secara baik. Nah, Indonesia saat ini, Pak Kwi Kian Gi, kita sedang bersama-sama melangkah menuju tatanan budaya baru. Dan memang itulah konsekuensinya. Kita menganggap banyak kezaliman terjadi, tetapi kita mengharapkan orang-orang seperti Pak Kwi Kian Gi yang punya pikiran-pikiran kritis itu bisa tetap mengisi ruang-ruang publik untuk mencerahkan dan membongkar segala macam kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh sementara pihak. Karena ada adagium yang mengatakan begini, dari Santa Catherine dari Siena. Dia mengatakan begini, proclaim the truth and do not be silent through fear. Bahwa kebenaran itu harus diproklamasikan, harus dinyatakan. Dan jangan pernah takut, terkungkung oleh ketakutan. Ada konsekuensi, tetapi itulah yang harus kita tempuh. Karena apa? Karena kezaliman itu merajalela, sahabat Indonesia. Bukan karena jahatnya orang itu banyak, orang-orang jahat itu banyak. Tetapi persoalannya adalah kezaliman itu merajalela lantaran orang baiknya diam saja. Nah itu yang kita harus sikapi dengan baik. Oleh karena itu kita ingin menyemangati Pak Kwi Kian Gi di era netizen sekarang ini, di mana setiap orang adalah seorang jurnalis, setiap orang adalah seorang opinion contributor, bisa menyampaikan opininya bahkan dengan kata-kata yang masing-masing begitu ya. Kita harus lebih panjang sabar untuk terus menyatakan kebenaran-kebenaran, pikiran-pikiran yang mencerahkan. Teruskan wacana dengan Pak Justinus Prastowo, itu adalah hal yang baik, dan kita menanti wacana-wacana seperti itu dibangun di ruang-ruang media sosial kita, supaya media sosial kita itu benar-benar menjadi ruang yang juga edukatif, bukan sekedar menjadi ruang provokatif. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini, mudah-mudahan kanal ini masih bisa terus konsisten untuk mencerahkan
sehingga bisa mencerdaskan bangsa. Jangan lupa like and subscribe, juga share apa yang diposting di dalam kanal ini untuk mencerdaskan bangsa kita. Kita jumpa lagi di Opini Andre berikutnya. Indonesia maju.